Materi berikutnya yaitu tentang siklus akuntansi pada perusahaan. Saya ambil materi ini dari Pak Rizky Indrawan untuk sebagai pengantar dari mata kuliah praktika aplikasi akuntansi ini. Kita lihat tujuan pembelajarannya yaitu mengenal atau bisa mengaplikasikan akuntansi. Kenapa harus ada aplikasi akuntansi? Karena saat ini kita tahu globalisasinya sangat besar, sehingga ketepatan itu sangat dibutuhkan. Apalagi informasi akuntansi sangat penting dalam menentukan atau membuat suatu keputusan. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi industri 4.0 yang menuntut kita agar bisa lebih cepat, lebih akurat, dan lebih bermanfaat dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karenanya dibutuhkan sistem akuntansi dan software akuntansi untuk menghadapi perkembangan globalisasi yang pesat dan perkembangan teknologi industri 4.0. Di dalam sistem akuntansi dan software akuntansi terdapat pembukuan dan laporan keuangan yang itu semua dimiliki kemampuannya oleh seorang akuntan atau lulusan jurusan akuntansi, namun kita lengkapi, kita tambahkan kemampuan dalam pembuatan, pembukuan dan laporan keuangan berbasis sistem, agar kita bisa tetap bersaing di dunia yang sudah semakin cepat dengan adanya teknologi industri 4.0. Kenapa adanya aplikasi akuntansi? Aplikasi akuntansi itu memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama, adanya efisiensi waktu dan biaya. Yang biasanya kita harus jurnal secara manual, kita posting secara manual, dan kita buatkan laporan keuangan secara manual. Dengan adanya aplikasi akuntansi menjadi lebih cepat dalam waktu dan lebih murah dalam biaya. Hari ini kita jurnal, pada saat itu juga kita bisa membuat laporan keuangan. Dengan adanya aplikasi akuntansi juga menjadikan database yang kita miliki menjadi lebih akurat. Karena dengan adanya sistem, kemungkinan kesalahan banyak sekali yang dihilangkan. Kemudian dengan adanya aplikasi ini pun keamanan terjamin. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah lebih mudah dalam membuat laporan keuangan. Bahkan bukan hanya orang akuntansi saja yang bisa, tetapi juga orang-orang yang di luar akuntansi mampu untuk membuat laporan keuangan. Berikutnya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi wajib dihafal dan harus dihafal sampai kapanpun. Ini ciri khas dari jurusan akuntansi. Kamu jurusan akuntansi nggak kenal dengan siklus akuntansi, jangan anggap diri kamu seorang lulusan akuntansi. Ini mutlak. Oleh karenanya ini diulang lagi saat ini. Karena ini yang akan dibawa kemana-mana selama kita bekerja di bidang akuntansi. Pertama, adanya transaksi. Transaksi kita lakukan analisis. Setelah analisis kita catat di jurnal. Bisa jurnal umum nanti, bisa jurnal khusus, dan lain sebagainya. Setelah kita jurnal, kita posting ke buku besar, kita bikin neraca saldo, kita sesuaikan yang perlu disesuaikan, dan pasti ada jurnal penyesuaian. Kemudian nanti dari situ kita bisa membuat neraca saldo dengan adanya penyesuaian. Dari situlah dasar kita membuat
laporan keuangan. Sisanya kita lakukan jurnal penutup dan kita bikin neraca saldo setelah penutup. Sekali lagi, kamu wajib hafal ini. Berikutnya, di sini ada siklus akuntansi dengan pembuatan secara lebih rinci. Kita lakukan jurnal berdasarkan dokumen, entah itu dokumen bentuknya invoice, entah itu pembelian, dan lain sebagainya. Kita jurnal, kemudian kita masukkan ke buku besar, kemudian kita masukkan daftar saldo belum disesuaikan nanti didapat, kemudian yang sudah disesuaikan, kemudian yang setelah penutupan. Tadi di sebelumnya di sini ada 3 kan? Di sini yang belum disesuaikan neraca saldo, yang ini setelah disesuaikan, yang ini yang menjadi penutup setelah adanya jurnal penutup. Sekali lagi, di sini ada neraca saldo yang belum disesuaikan, ini sudah disesuaikan, dan ini setelah adanya penutup. Seperti itu. Nah, ini yang tadi daftar saldo yang 3 tadi. Dari yang sudah disesuaikan itu, dapatlah laporan keuangan. Yang salah satunya yaitu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, kemudian ada juga yang namanya neraca. Kertas kerja jika diperlukan harus dibuat. Seperti itu. Nah, di sini ada link YouTube untuk menjelaskan lebih rinci tentang siklus akuntansi ini. Nanti kalian harus menontonnya, ya. Kita tonton sekarang. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contohnya salon. Salon menyediakan jasa seperti luluran, make up, gunting rambut, perawatan kuku, dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana dengan siklus akuntansi dalam perusahaan jasa? Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa adalah sebuah prosedur pencatatan transaksi sehingga menjadi laporan keuangan yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap pengincaran, dan tahap laporan. Kita memasuki tahap pencatatan. Transaksi perusahaan jasa merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam tahapan pencatatan perusahaan jasa. Yang pertama, menyiapkan sumber dokumen atau bukti transaksi. Bukti transaksi dapat berasal dari cek, nota, faktur, memo, serta kwitansi yang diterima setiap mengadakan transaksi ataupun kejadian yang ada di perusahaan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pencatatan ke jurnal umum. Pencatatan transaksi dalam jurnal dilakukan berdasarkan data yang terdapat dalam bukti transaksi, yang dimana jurnal dicatat secara kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi yang tercantum dalam bukti transaksi. Dan yang terakhir, yaitu posting ke dalam buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar disebut posting. Di dalam buku besar, akun-akun dikelompokkan menurut golongannya, seperti akun raca atau akun real, dan akun nominal atau akun laba rugi. Lewati tahap pencatatan, kita masuk pada tahap pengintisaran, di mana terdapat beberapa tahapan dalam tahap pengintisaran. Yang pertama yaitu menyusun neraca saldo. Data neraca saldo berasal dari saldo sementara buku besar. Neraca saldo ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun kertas
kerja. Selanjutnya, memasuki ayat jurnal penyesuaian. Terkadang, suatu perusahaan melakukan pencatatan ke dalam laporan. Ada akun-akun yang belum sempat tercatat. Disinilah pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan nominal dengan sebenarnya. Setelah menyelesaikan ayat jurnal penyelesaian, kita harus membuat kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan selama satu periode akuntansi. Karena berfungsi mengetahui perkembangan perusahaan, maka kertas kerja berisi semua laporan yang terjadi, di antaranya neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Setelah menyusun kertas kerja, langkah selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal, price, ikhtisar laba rugi, supaya tidak terjadi perhitungan ulang terhadap transaksi di periode berikutnya. Dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk menentukan apakah akun buku besar telah seimbang untuk memulai kegiatan pada periode tertentu. Langkah ini berhubungan pengembalian ayat jurnal penyesuaian tertentu atau jurnal kembali. Tahap yang terakhir adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini merupakan tahap paling akhir dalam proses akuntansi. Adapun yang terdapat dalam tahap pelaporan ini adalah laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan memiliki unsur-unsur yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi seluruh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Dari perhitungan antara pendapatan dan beban, akun diperoleh laba atau rugi perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal memiliki unsur-unsur yaitu modal awal, sisa laba atau rugi perusahaan, prime, dan modal akhir perusahaan. Yang ketiga, neraca. Neraca adalah laporan yang berisikan tentang posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Neraca membuat akun real perusahaan. Jadi, itulah sekilas mengenai siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Dan terima kasih. Don't forget to like, guys. Nah, itulah yang menjadi materi untuk siklus akuntansi yang harusnya kamu semua sudah hafal. Berikutnya, kita bahas sedikit tentang Microsoft Excel. Di sini ada sejarahnya dan singkatnya Microsoft Excel dari pertama kali muncul tahun 85 sampai dengan sekarang itu semakin berkembang dan sangat banyak perusahaan yang kecil maupun yang besar menggunakannya. Meskipun perusahaan besar sekalipun seringkali dan banyak sekali yang menggunakan Excel sebagai alatnya. Untuk laporan kah, untuk sebagai backup, atau yang lainnya. Bahkan sistem yang bagus adalah sistem yang bisa diekspor ke format Excel. Artinya data tersebut bisa dibuka di Excel. Seperti itu. Di sini ada fungsi Microsoft Excel. Kita udah tahu di sana kita bisa menjumlah, mengurang, kemudian ada template di sana, dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu. Jadi saya lebih enak untuk kalian tuh nggak cuma menghafal atau nggak perlu menghafal. Yang penting kalian bisa gimana caranya ngejumlah, ngurang, kemudian ngali, bagi, bisa connect, kemudian pakai fungsi-fungsi yang ada di Excel, if, or, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian di sini adalah salah satu fitur Excel yang bisa kita gunakan dalam penerapan akuntansi,
yaitu misalkan melakukan pembukuan. Di sini contohnya pembukuan bulan Mei. Ya. Ini bisa dibikin dalam satu sheet yang di dalamnya ada hutang, piutang, investasi, gaji, persediaan barang dan lain-lain. Ini seperti buku tabungan di mana debit itu menambah, kredit itu mengurang. Ini salah satu contoh aja fitur yang bisa dimanfaatkan dalam hal membantu pekerjaan kita di bidang akuntansi. Nah, ini ada template-template yang bisa kita gunakan dan kita bisa ubah sekreatif mungkin untuk membuat surat, membuat agenda, membuat invoice, membuat surat jalan, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan grafis. Kita bisa convert, bisa ganti asalnya tabel yang isinya cuman angka, kita bisa jadikan dia grafik. Grafik itu bisa bentuknya batang, bisa radar, dan lain sebagainya. Jadi itu fitur-fitur yang bisa kita gunakan di dalam Excel yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Namun yang akan kita lakukan di praktika aplikasi akuntansi ini lebih kepada memaksimalkan, sekali lagi, memaksimalkan Excel yang asalnya hanya digunakan untuk memasukkan data, ya, atau hanya mengkalkulasikan secara matematis, kita bikin, kita maksimalkan dengan adanya tool atau makro atau beberapa rumus yang populer di Excel. Ada if, or, sum, kemudian ada VLOOKUP, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita manfaatkan secara maksimal. Jangan sampai kita yang membantu komputer atau yang membantu sistem, tapi sistemlah yang membantu kita. Di sini ada artikel, kalian bisa klik, gitu ya. Nah, ini katanya artikel hasil kerjasama dengan Zahir Accounting. Di sini ada contoh dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa baca artikel ini dan harus dibaca agar kalian itu melek bahwa Excel bukan cuman sekedar hanya input atau mengkalkulasikan, tapi kita bisa pastikan, kita bisa maksimalkan dengan cara membuat dia itu maksimal, membantu pekerjaan kita sebagai akunting.